Saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk menyanyikan sebuah pujian sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Segala perkara diserahkan kepadamu, Allah pembela. Segala kekhawatiranku kutaruh di kakimu, Allah pemelihara. Bila kau yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Haleluya. Oh Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuat hidup ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku.
Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan bagi kehidupan kami umat-umat-Mu. Oh, tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mati di kayu salib, Engkau dikuburkan dan pada hari ketiga Engkau bangkit. Hari ini kami merayakan hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, bangkitkan iman kami, bangkitkan rohani kami. Tuhan, buka mata rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan Kau berbicara kepada kami lewat bibir mulut hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Urapan dari tempat yang maha tinggi menguasai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bukan hamba yang berkata-kata, tapi Roh Tuhan, Roh Kudus, hikmat dan pewahyuan dari Tuhan yang akan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semua, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami telinga seorang murid mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya, kita katakan bersama-sama, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, Philadelphia, kasih persaudaraan, kasih persaudaraan, Philadelphia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya setelah beberapa tahun ya saya tidak ada di tengah-tengah saudara karena COVID yang berkepanjangan 3 tahun. Ya, hari ini saudaraku pada hari Jumat kalau tidak salah, ya Bapak Gembala telepon saya karena beliau mendadak harus ke Bandung, harus melayani kedukaan hari ini di Nana Rohana dan juga pelepasan jenazah ya saudaraku. Jadi saya diminta untuk hadir ya di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku, kalau saya ada di tengah-tengah saudara semua, saya ada, kita semua bisa bertemu ya dengan suasana yang baru. Saya datang ke tempat ini, saya tanya ini, wah sudah baru semuanya ya. Sekian tahun saya tidak bertemu ya dengan saudara-saudara semua, semuanya dalam keadaan baik. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan. Saudaraku, terakhir saya ketemu dengan saudara itu umur saya masih kepala 5, sekarang sudah 6 ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, bulan depan April tanggal 12 saya sudah usia 62 tahun. Wah, 62 tahun saudaraku. Saya ingin Tuhan, kalau Tuhan kasih umur panjang supaya saya bisa lebih panjang lagi melayani Tuhan. Saya bisa mengabarkan Injil, saya bisa membagikan berkat rohani ya bagi siapapun saudaraku. Pada tanggal 17 yang lalu, 2 minggu yang lalu saudaraku, saya harus melayani di Jatibarang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya karena saya sudah usia begini saudaraku ya, tiba-tiba saudaraku asam urat saya itu tinggi sekali ya. Pada hari Minggu tanggal 17 di mana saya harus berangkat ke Jatibarang, saya tidak bisa bangun saudaraku jam 3 pagi. Waduh, nggak bisa bangun, saya nggak bisa gerak. Waduh, saya masih batal ini. Bagaimana saudaraku? Waduh Tuhan, ini benar-benar saudaraku, ini sakit sekali. Ya wah, ini asam urat di kaki sebelah kanan saya bengkak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya hampir saja udah saya kasih batalkan ini.
Kalau dibatalkan hari Minggu, bayangkan hamba Tuhannya masih ada di Salatiga. Dia harus panggil siapa, undang siapa, telepon siapa. Waduh Tuhan, tolong saya ini. Tuhan, ini ada iblis yang mau menggoda, yang mau menghalangi. Tetapi saya percaya Tuhan, ini benar-benar sudah buntu, saudaraku. Ya, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Gerak pun nggak bisa, apalagi bangun. Saya paksakan, saudaraku, pada jam 3 pagi saya bangun. Saya ada obat anti nyeri, ya, saudaraku, karena memang saya mengalami asam urat, ya. Tapi waktu tanggal 17 itu tinggi sekali, saudaraku. Dan ketika saya cek hari Senin, asam urat saya itu kan harusnya maksimal 7, ya. Kalau pria ini 9,6. 9,6. Bayangkan, saudaraku. Tapi saya percaya, saudaraku, kuasa Tuhan bekerja. Saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Tuhan, jangan sampai pekerjaan Tuhan sampai berantakan. Jangan sampai saya tidak bisa pergi karena saya sakit ini asam urat. Saudaraku, setelah saya makan obat penahan nyeri, saudaraku, nah beberapa jam kemudian saya berangsur-angsur pulih. Ya, dan hari itu, hari Minggu, saudaraku, saya sampai diantar, asalnya mau naik bis Damri ke Jatibarang, tapi ya saya khawatir takutnya nggak bisa turun, ya, saudaraku, dari bis begitu. Jadi saya diantar sama teman saya satu gereja yang punya mobil. Saya katakan, ayo kita ke Jatibarang, kita pulang pergi, selesai malam ibadah kita pulang lagi ke Bandung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Ya, hari itu Tuhan pulihkan saya. Hari itu Tuhan sembuhkan saya. Ya, ada pintu mujizat dibukakan, ada pintu kesembuhan dibukakan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya masih bisa berdiri waktu itu, saya masih bisa berjalan di mimbar, ya, saudaraku, tanpa ada rasa sakit sampai pulangnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, pada saat hari ini, saudaraku, saya ada di tengah-tengah saudara. Kita merayakan, ya, hari Jumat Agung. Saudara sudah berbakti kepada Tuhan, merayakan Jumat Agung kematian Yesus Kristus, di mana hamba Tuhan Gembala di tempat ini juga menyampaikan isi hati Tuhan. Saya melihat lewat YouTube, saudaraku, ya, isi firman Tuhan di dalam kitab Yohanes, kan, pasal 6 ayat 53 dan ayat selanjutnya, saudaraku, itu berbicara tentang kematian Yesus, di mana tubuh Yesus, ya, dipecah-pecahkan, darahnya dicurahkan, dan dikatakan tubuh Yesus adalah makanan yang sebenarnya, makanan yang sesungguhnya, dan darah Yesus adalah minuman yang sesungguhnya, saudaraku. Ya, saudaraku, bahwa tubuh dan darah Yesus Kristus itu lambang dari kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Ini fakta, saudaraku. Ya, ini fakta. Yesus harus mati. Yang harusnya mati di kayu salib, kalau saudara lihat di gambar ada 3 salib begitu, yang kiri kanan itu jelas penjahat, yang di tengah, saudaraku, itu seharusnya bukan untuk Yesus. Salib yang di tengah itu harusnya untuk Barabas. Dia penjahat yang umum, ya, penjahat yang sangat brutal waktu itu. Tetapi ada pertukaran di situ. Yesus menggantikan Barabas. Siapa Barabas? Ya, itulah saudara dan saya. Penjahat, pemberontak, iya kan, yang tidak layak masuk surga. Tidak ada satupun manusia di dunia ini, ya, yang benar, kata firman Tuhan, sudah hilang kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus pemilik surga. Ya, dia meninggalkan surga. Dia yang kaya rela turun ke dalam dunia ini menjadi miskin. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi kaya. Ya, supaya saudara dan saya diselamatkan. Saudara jangan pikir bahwa kekayaan itu hanya materi saja, saudaraku, tetapi saya percaya kehidupan saudara dan saya sudah dijamin oleh kematian Yesus. Oleh iman percaya saudara kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya saudara dan saya sudah dimateraikan menjadi umat-umat kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Pemilik kerajaan surga. Kalau Anda dan saya meninggal, ya, pasti masuk surga. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah waktunya kita terus melayani Tuhan. Tadi saya melihat begitu kemarin saya dengar
Benny cerita Andreas katanya sudah kembali melayani, dan saya melihat tadi dia melayani Tuhan. Kalau sekian tahun yang lalu, saudaraku, ketika saya dengan Pak Benny melayani orang tuanya yang sudah ada di surga, saudaraku, waduh, ya, tetapi Tuhan begitu ajaib. Ya, almarhum Pak Aan, ya, waktu itu saudaraku, waktu saya kunjungi, waktu mendoakan Andreas, ya, ternyata Pak Aan pun dia bilang, Om, saya pun ini kencing darah. Waduh, sehat, darah segar, katanya. Waduh, Tuhan, ini. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya masih ingat waktu itu Pak Benny ada di situ, ya, rumahnya masih di sana kan. Nah, saudaraku, saya bilang, Pak Aan, ayo, sudah ke gereja belum? Belum, Om, katanya gitu. Waduh, kencing sudah darah, prostat. Iya, dan itu mungkin sudah jadi kanker. Bayangkan, saudaraku, belum terima Yesus waktu itu. Saya masih ingat waktu itu saya datang berkunjung dengan Pak Benny itu untuk mendoakan Iyas, tapi ternyata Pak ayahnya juga dalam keadaan seperti begitu. Waduh, saudaraku dikasih dosen dan Pak, terima Yesus. Iya, Om. Iya, dia bilang begitu. Saya masih ingat. Begini, nanti saya terima Yesus. Iya. Saya masih punya mama. Saya anak cowok satu-satunya. Iya. Mama saya masih hidup. Jadi kalau mama saya meninggal, kan saya nih anak cowok nih. Iya. Yang mengurus mama, karena mamanya kan muda. Wah, bayangkan saudara, memang logis kan? Ya, seolah-olah umur yang tua itu akan meninggal lebih dulu. Kan begitu ya? Nah, lalu saya dikasih hikmat sama Tuhan. Kalau iya betul memang, ya, umur katakanlah lebih tua, mama lebih tua, kan lebih muda. Iya, seolah-olah nunggu mama meninggal dulu. Seolah-olah kita men-setting bahwa mama mau meninggal dulu. Nanti Tuhan akan terima Yesus setelah mama meninggal. Kan begitu. Tapi waktu itu saya ingat ada Pak Benny di sini. Saya minta Tuhan, lah, iya, kalau mama dulu yang meninggal. Tapi kalau dibalik sekarang, Tuhan dulu yang meninggal bagaimana? Waduh, dia langsung, iya juga ya. Aduh, saya waktu itu saya katakan, Tuhan, jangan men-setting Tuhan. Umur itu ada di tangan Tuhan. Belum tentu yang tua dulu, siapa tahu anaknya dulu. Nah, itu sebabnya saya katakan, saya tawarkan waktu itu, terima Yesus. Ya, terima Yesus. Terima Yesus. Undang Yesus, jangan nunggu mama meninggal dulu. Belum tentu mama dulu yang meninggal. Ternyata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, yang saya dengar, Tuhan mengubah sikapnya. Iya. Dia, kalau tidak salah, dia ke gereja ya waktu itu kan. Nah, dia sekarang suami istri sudah ada bersama dengan Tuhan Yesus di dalam surga. Saya ceritakan sekian tahun yang lalu, saudaraku. Dia terima Yesus. Dan benar ternyata, ya, anaknya dulu yang meninggal. Nggak tahu nih, Mak, ya sudah masih ada atau enggak? Ini saya belum tahu nih kabarnya ya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, keselamatan, ya, ini harus diberitakan. Dan kalau saudara dan saya ada sampai hari ini, kita tetap setia sama Tuhan. Jangan sampai tinggalkan Tuhan. Ya, kita tetap terus iring Tuhan sekalipun sudah di dunia ini. Ya, saudara harus berjuang. Saudara harus berjuang dengan hidup ini, dengan segala persoalan masalah. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi tetap setia sama Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari perayaan kebangkitan Tuhan Yesus ini, saudaraku, ada satu tema firman Tuhan yang saya akan bagikan kepada saudara, yaitu hidup dalam kuasa kebangkitan. Hidup, saudara dan saya harus hidup dalam kuasa kebangkitan. Ya, saudara saya ada hidup dalam kuasa kematiannya. Jadi saudara sudah selamat. Ya, hidup pasti masuk surga dijamin oleh kematian Yesus di kayu salib. Tapi Yesus tidak selamanya ada di kubur. Ya,
Tidak ada nabi mana saudara di dunia ini, agama mana yang nabinya tidak yang nabinya bangkit. Gak ada, semuanya mati, ada kuburnya. Kenapa Yesus? Dia adalah Tuhan yang benar, saudaraku. Dia adalah Allah yang turun dari surga, menjelma menjadi manusia. Dan dia harus ada di surga, dia pemilik surga. Itu sebabnya mati hanya 3 hari dikubur. Dia bangkit, saudaraku. Ya, tidak ada nabi di dunia ini. Jadi saya percaya Anda dan saya adalah orang yang sangat beruntung dalam dunia ini. Percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat pada Jumat Agung, saudaraku, bahwa tubuh dan darah Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan, makanan yang sesungguhnya, minuman yang sesungguhnya. Ada apa, saudaraku? Ada hidup yang kekal. Wow, ya, kematian Yesus membawa keselamatan, membuka pintu keselamatan buat saudara dan saya. Ada hidup yang kekal, ada kebangkitan pada akhir zaman. Ayat yang saudara baca pada Jumat Agung itu, ya, saudaraku, ada kebangkitan pada akhir zaman. Ada apa? Ada persekutuan, ya, antara saudara dengan Tuhan, Tuhan dengan saudara, oleh karena darah Yesus, oleh karena tubuh Yesus, oleh karena kematian Yesus. Hari ini saudaraku hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Haleluya. Saudaraku, kita seringkali menemukan apa di dunia ini pintu-pintu yang tertutup. Mungkin hari ini saudaraku, saudara sedang bergumul, aduh, pintu kapan dibukakan? Pintu mujizat kapan didoakan? Kapan dibukakan? Ya, pintu kesembuhan kapan dibukakan? Gitu ya, saudaraku. Pintu berkat kapan dibukakan? Ya, pintu jodoh barangkali saudara yang belum punya jodoh kapan dibukakan? Masih bertanya. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada yang sedang mencari pekerjaan, mana Tuhan pintu pekerjaan belum dibukakan? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ketika saudara dan saya mengenal, mengerti betul bahwa di dalam kebangkitan Yesus ada kuasa. Yang sudah dikatakan ada kemenangan, itu adalah bukti bahwa Yesus menang. Dia mengalahkan maut. Ya, dan kuasa itu bukan hanya sejarah saja, saudaraku, tetapi itu akan dialami oleh setiap orang percaya, oleh saudara dan saya sebagai umat kepunyaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya hidup di dalam kuasa kematian, hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus. Ya, saya yakin pintu-pintu yang tertutup pasti akan dibukakan oleh Tuhan. Ya, saudaraku, ada jalan yang tertutup, jalan buntu, Tuhan bukakan. Amen. Oleh karena kuasa kebangkitan Yesus. Nikmati itu, saudaraku. Ya, kalau saudara menghadapi jalan yang buntu, pintu tertutup, udah saudara kan nggak usah saudara akhirnya sudah tinggalkan Tuhan. Jangan, saudaraku. Ya, jangan, pasti itu akan dibukakan. Amen. Ya, kalau saudara baca di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai 4, saudara, ada satu peristiwa tentang kebangkitan Yesus Kristus. Di situ Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4 berkata apa, saudaraku? Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, ya, membeli rempah-rempah untuk pergi kemana? Ke kubur dan meminyaki Yesus. Dia tidak tahu, ya, dia murid-murid Yesus ini, Maria, ya, saudaraku, dia tahu Yesus ada di kubur, itu sebab dia membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus yang ada di kubur. Ayat kedua, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, saudaraku, setelah 3 hari Yesus ada di kubur, ya, pada hari Minggu seperti hari ini saudara rayakan. Setelah, ya, matahari terbit, saudaraku, pergilah mereka ke kubur. Ayat ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, saudaraku, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudaraku, mereka berbincang-bincang satu dengan yang, siapa ini? Ada batu yang sangat besar yang menutupi kubur Yesus. Ya, perempuan ini mau datang kepada Yesus.
untuk meminyaki, tetapi pintu itu, ya, kubur itu tertutup dengan batu yang sangat besar. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, ya, perempuan murid Yesus ini melihat dari dekat, tampaklah batu penghalang itu, penutup itu, yang memang kata firman Tuhan sangat besar, berat sekali. Ya, itu sudah terguling. Ya, saudaraku, inilah kuasa kebangkitan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penutup, penghalang, yang batu yang sangat besar itu terguling oleh kuasa kebangkitan Yesus. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup dalam kuasa kebangkitan. Ya, selalu ada jalan keluar bagi setiap orang percaya. Amen. Yang setuju katakan amin. Amen. Hidup dalam kuasa kebangkitan. Kalau saudara percaya bahwa kuasa kebangkitan Yesus sanggup menggulingkan batu yang sangat besar, sehingga kubur itu terbuka. Wow, saudaraku, ada jalan di situ dan Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit karena apa? Karena kuasa kebangkitannya menggulingkan batu yang sangat besar. Saat satu pintu tertutup, saudara, mungkin saudara menghadapi satu pintu yang tertutup, ya, dia pasti akan membuka pintu-pintu yang lain bagi anak Tuhan. Mungkin saudara hari ini, pagi hari, Tuhan, Pak Yohanes, saya ini jalan tertutup ini, pintu tertutup. Bagaimana ini? Saya lompat sekali. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hiduplah di dalam kuasa kebangkitan. Bahwa Yesus bangkit menggulingkan batu yang sangat besar. Ya, penghalang itu, batu itu membuka kubur. Yesus dan Yesus bangkit. Saudaraku, jalannya sangat tak terselami dan tidak terduga. Jalan Yesus. Ya. Ada lagu berkata begini, saat kita melihat jalanmu, saat kita mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat aku tidak melihat jalan itu, jalan tertutup, pintu tertutup, tapi tetap saudara percaya bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu sanggup menggulingkan batu yang sangat besar. Wah, kalau mungkin ada di hadapan saudara, Tuhan, ada batu yang besar ini, Tuhan, tolong Bapak. Ya, tadi saya berbincang-bincang dengan Ibu Akim. Saya tanya anaknya Handi yang sudah 5 tahun menikah. Iya Om, tolong doakan. Iya, udah 5 tahun menikah, belum punya anak. Seolah-olah ada batu besar ini. Ya, mustahil. Gimana ini? 5 tahun. Ya, saudara dikasih. Tapi saya percaya kuasa kebangkitan Yesus sanggup membuka. Ya, membuka kandungan rahim dari istri dari Handi ini, Jenny. Ya, dia isi dengan mujizat Tuhan. Pintu dibukakan oleh Tuhan. Ya, saya percaya kuasa Tuhan sungguh ajaib. Ya, saudara, mungkin ada di sini yang perlu teman hidup, iya kan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasti buka jalan. Ya, kok melihatnya sama Edi terus? Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan pasti menolong. Dia selalu, dia
Asal kita percaya kepada Dia, asal kita tetap berharap kepada Dia. Bagi Yesus tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil. Yang dikatakan amin. Bagi Yesus tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil. Bayangkan saudaraku, ketika murid-murid Yesus mau menengok Yesus ya ke kuburnya, mau meminyaki Yesus, sudah tidak ada di sana. Batu yang menghalangi, sampai murid-muridnya berkata, siapa yang bisa? Ya, kepada siapa yang akan menggulingkan batu yang sangat besar itu? Ternyata kuasa kebangkitan Yesus sudah menggulingkan batu itu. Wow, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus yang menghasilkan terobosan rohani, yaitu pintu yang tertutup pasti akan dibukakan. Amin. Ya, pintu yang tertutup pasti dibukakan oleh Tuhan. Ya, saudaraku, batu yang sangat besar sebagai penutup kubur Yesus terguling oleh kuasa kebangkitannya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus itu sungguh ajaib. Dia membuka pintu. Ya, saudaraku, bagi kita semua orang percaya hidup dalam kuasa kebangkitan, tapi ada syarat-syarat yang Tuhan sampaikan, yang harus kita lakukan, saudaraku. Mari kita buka kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Ini kuasa kebangkitan Yesus. Yesus sudah berjanji, Yesus yang sudah bangkit, Yesus sudah menggulingkan batu yang sangat besar itu. Dia berjanji, aku akan membuka pintu. Ya, aku akan membuka pintu. Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8 berkata begini, saudaraku. Dan ayat 7, Wahyu pasal 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang maha kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia, Yesus yang sudah bangkit itu membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ya, apabila ia menutup, Yesus yang sudah bangkit itu menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ke-8, saudara lihat, aku tahu, Yesus tahu segala pekerjaanmu. Saya yakin hari ini Dia ada. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu pekerjaan saudara. Dia tahu kesulitan saudara. Dia tahu usaha saudara. Dia tahu bisnis saudara. Dia tahu keluarga kita. Dia tahu keuangan kita. Haleluya, puji. Dia tahu penyakit kita. Dia tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah. Wah, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu. Ya, saudaraku, lihatlah, aku telah, Yesus yang sudah bangkit, kuasa kebangkitannya itu akan berlaku dalam hidup saudara. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Yang pertama. Yang kedua, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, pintu sudah dibuka. Aku telah membuka pintu bagimu. Kekuatanmu tidak seberapa. Yang pertama, pintu akan dibukakan buat orang Kristen yang merasa kekuatannya tidak seberapa. Ya, jangan sombong, saudaraku. Kita selalu merendahkan diri di kaki Tuhan bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Ya, namun engkau, yang kedua, menuruti firman-Ku. Ya, dan engkau tidak menyangkal namaku. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, berkata, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tidak dapat ditutup. Ya, saya percaya saudaraku, pintu-pintu itu akan dibukakan. Saudara datang mungkin ingin supaya pintu mujizat itu dibuka. Hari ini kuasa kebangkitan Yesus sanggup membuka pintu mujizat. Kalau saudara datang dengan sakit, Tuhan tolong supaya pintu kesembuhan dibukakan oleh Tuhan. Ya, pintu kesembuhan dibukakan oleh Tuhan. Saudaraku, saya mau bersakit terlebih dahulu tentang penyakit ya. Kakak ipar saya, saudaraku, bulan yang lalu. Bulan Maret ini, saudaraku. Ya, dia divonis oleh dokter, dia kanker stadium akhir, tiroid. Bayangkan, saudaraku.
Ya, usia di bawah saya. Kakak ipar saya namanya Linda, saudaraku, cici dari istri saya, divonis kanker tiroid stadium akhir. Wah, sudah panik semua, suami, 2 anak perempuannya juga panik. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bayangkan kanker, ya, diperiksa, ya memang di lab hasilnya begitu. Di biopsi hasilnya juga kanker. Saudara, di Bandung, dibawa ke Jakarta juga kanker. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia datang ke rumah, saudaraku, ya saya katakan ya kita berdoa, Tuhan ajaib. Ya, dia adalah dokter di atas segala dokter. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan akan bekerja saat ini. Saya kasih perjamuan kudus di rumah, ya saya tumpang tangan, saya minyaki. Dia masih kosong, ya karena shock ya. Bayangkan saudaraku, yang namanya kanker stadium akhir itu hanya kematian di depan, saudaraku. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Ya, ketika saudaraku rumah sakit di Jakarta sudah menjadwal untuk cancer itu diangkat, saudaraku, ya, diangkat, ya. Ini saudaraku, penyakit ini belum diangkat, ya. Ternyata dia pendarahan. Waktu diperiksa, saudaraku, di kandungannya, ya, dokter hasil USG mengatakan ada kista. Dan kalau kista dibiarkan itu akan menjadi kanker. Bayangkan ini belum selesai, belum dioperasi, belum diangkat, sudah ada penyakit yang kedua. Ya, dan setelah dioperasi katanya nanti ini kandungannya harus diangkat. Bayangkan saudaraku, waduh, bagaimana biaya begitu yang harus disiapkan begitu besar. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya sebelum kakak ipar saya berangkat ke Jakarta, saya datang lagi ke rumahnya, kita doakan lagi, kita sepakat satu hati bergandengan tangan. Saya katakan Tuhan akan dimuliakan melalui penyakit ini. Saya katakan kalau cici ini sembuh, ya datang kepada Tuhan Yesus, berbakti setia kepada Tuhan, ya bikin komitmen dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah cancer tiroid ini diangkat, saudaraku, ya, dan bentuknya seperti kupu-kupu, saudaraku, dan aneh di ajaib, saudaraku. Setelah diperiksa kembali itu yang namanya hasil operasi itu, cancer itu yang stadium akhir, nggak mungkin, saudaraku, teknologi yang begitu canggih salah diagnosa, nggak mungkin. Tapi Tuhan sanggup mengubah itu. Dan ternyata setelah diperiksa di laboratorium, saudaraku, ternyata ya itu Tuhan ubah, ya bukan cancer. Wow, bukan. Jadi bukan positif tapi negatif. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Sampai kakak ipar saya bersuka cita, hasilnya katanya bukan cancer. Bayangkan kalaupun cancer, saudaraku, diangkat itu kan, aduh, masih ada di pikiran, jadi lagi kan begitu ya. Apalagi setelah dioperasi, ini dikatakan oleh dokter bukan cancer. Bayangkan, Tuhan sanggup mengubah. Ada pintu kesembuhan dinyatakan. Nah, sekaligus juga tentang ini, kandungannya yang dinyatakan katanya kista. Iya, saudaraku, di MRI di rumah sakit itu, saudaraku, karena sekalian katanya pengen tahu ini. Ternyata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, setelah di MRI itu bukan kista, hasil, bayangkan, ya, itu adalah apa sih? Kalau di kandungan itu bukan kista, miom. Nah, miom. Jadi dokter di sana, dokter kandungan, ibu katanya nggak usah diangkat ini bukan kista. Bayangkan di Bandung hasil USG mengatakan ini kista dan harus diangkat kandungannya. Tetapi Tuhan ubah, ya, dari cancer tiroid Tuhan ubah bukan cancer. Dari kista Tuhan ubah menjadi miom. Ini siapa yang melakukan? Bukankah Yesus, kuasa kematian dan kebangkitannya, pintu kesembuhan dibukakan oleh Tuhan. Hari ini, saudara, kuasa yang sama juga berlaku atas hidup kita. Ya, kita percaya kepada kuasa
hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan tahu pekerjaan kita, Tuhan tahu pergumulan hidup kita, Tuhan tahu ya masalah hidup kita, Tuhan tahu penyakit yang ada dalam tubuh kita, Dia tahu ya saudaraku keuangan kita. Tuhan telah membuka pintu atau jalan keluar bagi kita. Dan bagi membuka pintu bagi kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Saudaraku, pertanyaan sekarang, saudara ingin ada pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan kan? Amin. Ya, jalan yang tertutup Tuhan bukakan, mujizat terjadi. Ini masih di dunia, saudaraku. Ya, itu mustahil kalau kita tidak percaya kepada kuasa kebangkitan Tuhan. Dan ada firman Tuhan, ada perintah Tuhan yang tertulis ya saudaraku di dalam Wahyu pasal 3 tadi yang sudah kita baca ayat ke-3 di dalam 3 bagian B-nya. Dan ini yang saudara dan saya harus kita kerjakan, bahwa Tuhan, aku sudah membuka pintu bagimu dan tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Lalu ada titik setelah itu, saudaraku, Wahyu pasal 3 ayat ke-3b. Kepada siapa yang kuasa kebangkitan itu diberikan, bagi siapa pintu akan dibukakan. Wahyu pasal 3 ayat ke-8b berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Sadari, kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku. Dan engkau, yang ketiga, tidak menyangkal namaku. 3 hal ini saudaraku, ini saudara yakini, saudara jalankan dalam hidup ini. Saya yakin pintu dibukakan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ada 3 hal yang saudara saya harus kita kerjakan ketika saudara mengimani yang mau ada pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Yang pertama, saudaraku, kekuatanmu tidak seberapa. Apa ini artinya? Kekuatanmu tidak seberapa. Firman Tuhan jelas menunjuk kepada jemaat di Philadelphia. Tuh firman Tuhan menunjuk kepada saudara sebagai jemaat Tuhan bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini artinya apa? Artinya bahwa kita perlu Tuhan. Ya, kekuatan kita tidak seberapa. Ya, jangan sampai kita sombong. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, kita cari Tuhan dan melekat sama Tuhan. Ya, saya percaya ketika Anda dan saya mencari Tuhan, ya, saudaraku, menyadari kekuatan kita tidak seberapa, melekat kepada Tuhan, saya yakin pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Ya, saudaraku, jika pintu yang tertutup mau dibukakan oleh Tuhan, maka kita harus tekun mencari Tuhan dan bukan mencari manusia. Ketika kita menghadapi masalah, saudaraku, kan yang ada di pikiran, wah, siapa yang bisa tolong saya? Ketika saudara mungkin keuangan saudara sedang terganggu, moral-moral, siapa ya, saya mau pinjam kepada siapa? Jangan, saudaraku, cari Tuhan. Cari Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Kekuatan kita tidak seberapa. Pintu keuangan saudara akan dibukakan oleh Tuhan. Ya, Yeremia pasal 29 ayat ke-13 berkata apa coba? Saudaraku, kekuatanmu tidak seberapa. Mencari Tuhan, ia melekat kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat ke-13 berkata, apabila kamu mencari aku, akunya besar. Apabila kamu mencari Tuhan, mencari Yesus yang sudah bangkit, kamu akan menemukan aku. Kamu akan menemukan aku. Amin, saudaraku. Jalan terbuka akan aku bukakan. Jalan yang tertutup aku akan bukakan. Kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yesaya pasal 55 ayat ke-6. Ini tentang mencari. Kekuatan kita tidak seberapa. Cari Tuhan. Sadari itu, saudaraku. Ayat ke-6 Yesaya pasal 55 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, selama ia berkenan ditemui, cari Tuhan. Jemaat GSPDI Philadelphia Pegaden yang hadir pada pagi hari ini, hiduplah di dalam kuasa kebangkitannya. Saudaraku, pintu akan dibukakan. 1, kekuatanmu tidak seberapa. Cari Tuhan.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, saudaraku, terus jemaat yang dikasih oleh Tuhan, cari Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kekuatan kita kecil dan tidak seberapa, tetapi bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, bersama dengan Tuhan, ketika kita mencari bertemu dengan Tuhan, menemukan Tuhan, berseru kepada Tuhan, kita akan menemukan satu kuasa yang besar. Ya, firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28 apa? Marilah kepadaku, carilah aku, marilah kepadaku. Cari Tuhan, semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Kalau pagi hari ada jemaat, mungkin yang datang dengan letih, lesu dan berbeban berat. Firman Tuhan katakan ketika kita mencari Tuhan, ya, saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku, datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan membuka pintu bagi saudara. Cari Tuhan, ya, maka pintu pasti dibuka, ya, atau ada jalan keluar. Orang Kristen yang kekuatannya tidak seberapa, ya, bukan hanya mencari Tuhan, ya, bukan hanya melekat saja kepada Tuhan, mencari Tuhan. Ya, orang Kristen yang kekuatannya tidak seberapa, kata siapa? Kata firman Tuhan. Ya, di dalam Wahyu pasal 3 tadi ayat ke-3, jelas kekuatanmu tidak seberapa. Bukan hanya saudara dimotivasi untuk terus mencari Tuhan, tetapi saudaraku yang pasti hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang kekuatannya tidak seberapa. Kalau Anda dan saya menyadari kekuatan kita tidak seberapa, saya kecil di hadapan Tuhan, pasti Anda dan saya mengandalkan Tuhan Yesus. Pasti mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, bukan mengandalkan kekuatan diri kita, mengandalkan Tuhan Yesus. Itu kekuatan kita tidak seberapa. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, bagaimana orang mengandalkan Tuhan, bagaimana orang yang kekuatannya tidak seberapa, yang mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah. Wow. Diberkatilah, pintu-pintu tertutup dibuka, pintu mujizat dibuka, pintu kesembuhan dibuka. Diberkatilah, pintu keuangan dibukakan, pintu jodoh dibukakan oleh Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang apa, saudaraku, mengandalkan Tuhan. Orang yang merasa kekuatannya tidak seberapa, itu pasti mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, saudaraku, mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Lalu ayat ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Tidak berhenti menghasilkan buah. Ini orang yang pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kekuatanmu tidak seberapa. Ya, kuasa kebangkitan, pintu kemurahan, pintu yang tertutup dibukakan. Pintu mujizat oleh karena kuasa kebangkitan Yesus itu akan dibukakan. Buat siapa? Buat orang Kristen yang kekuatannya tidak seberapa, yang selalu mencari Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ya, di dalam tadi Wahyu pasal 3 ayat ke-3, saudaraku, yang kedua, ya, bahwa engkau, kata firman Tuhan, bukan aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tetapi engkau menuruti firmanku. Nah, ini yang kedua, saudaraku. Ya, kalau Anda mau pintu dibukakan, pintu yang tertutup dibukakan, jalan yang buntu dibukakan oleh Tuhan, bukan hanya mencari Tuhan saja, bukan hanya menyadari kekuatan kita tidak seberapa, bukan hanya mengandalkan Tuhan, tetapi saudaraku, menuruti firman Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang Kristen yang hidup di dalam tuntunan Tuhan. Ya, saudaraku, hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan.
Hidup taat kepada firman Tuhan, hidup di dalam tuntunan Tuhan. Mazmur 32 ayat ke-8 berkata, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan mau menuntun hidup kita. Jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Ya, mataku tertuju kepadamu. Bayangkan kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, pintu yang tertutup pasti akan dibukakan oleh Tuhan. Ya, jalan yang buntu pasti Tuhan akan buka jalan buat hidup saudara. Hidup di dalam tuntunan Tuhan. Hari-hari ini kita harus fokus kepada Tuhan, atau berjalan ya di dalam tuntunan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Daud, saudaraku, kita belajar kepada Daud. Daud mengalami kemenangan. Pintu kemenangan dibukakan oleh Tuhan. Ya, ketika melawan Filistin. Karena apa? Karena Daud mengikuti tuntunan Tuhan, ya, firman Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, belajar kepada Daud. Saudara, yang kedua, kalau Anda dan saya mau dibukakan jalan oleh Tuhan, pintu mau dibukakan. Bukan hanya saja saudara sadari bahwa kekuatan kita tidak seberapa, mencari Tuhan, andalkan Tuhan, tetapi ikutin tuntunan Tuhan, taati perintah Tuhan. 2 Samuel pasal 5 ayat 19 dan 20 berkata begini. Ini Daud, saudaraku. 2 Samuel pasal 5 ayat 19 dan 20 berkata, Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab. Nah, saudaraku, dia bertanya, minta tuntunan Tuhan. Tuhan menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang-orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah. Di sana berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lihat Daud, pintu kemenangannya dibukakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Daud mengikuti tuntunan Tuhan. Ketika dia bilang maju, maju. Iya kan? Dia ikutin perintah Tuhan. Saudara yang saya percaya, ketika Anda dan saya menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan, bukan hanya dengar firman Tuhan, ia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, saudaraku, tapi mentaati, saya percaya Anda dan saya pasti mengalami kemenangan dari Tuhan, seperti Daud ini. Ya, yang kedua, saudaraku, di 2 Samuel pasal 5 ayat 23 dan 23 sampai 25, ini yang namanya musuh ini, saudaraku, Filistin ini tidak kalah terus, tapi dia bangkit lagi. Apa kata firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 23 dan sampai 25 berkata, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan ketika Filistin bangkit lagi, ya, dan ia menjawab, Tuhan menjawab. Nah, jawabannya beda. Ya, tadi dikatakan majulah, tapi di episode berikutnya janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat ke-25, dan Daud berbuat demikian. Daud taat kan? Daud taat. Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka Daud memukul kalah orang Filistin mulai dari Gibeah sampai dekat Gezer. Saudaraku, haleluya, banyak sembahyang, banyak berdoa, banyak minta tuntunan Tuhan hari-hari ini, saudaraku. Ya, taati firman Tuhan, saudaraku. Ya, yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, yaitu apa? Tidak menyangkal nama Tuhan. Bukan hanya aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau mentaati perintahku. Yang kedua, ya, saudaraku, tetapi yang ketiga, kamu tidak menyangkal namaku. Dengan kata lain, kamu tidak pernah menyerah. Anak-anak Tuhan jangan sampai menyangkal nama Tuhan. Anak-anak Tuhan jangan sampai menyerah. Jemaat GSPDI Philadelphia Pegaden,
Jangan menyangkal nama Tuhan. Jangan menyerah, saudaraku. Sebagai orang percaya, janganlah cepat menyerah. Ya, karena orang yang menyerah adalah orang yang menyangkal nama Tuhan. Ya, saudaraku, ada lagu berkata begini, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi siapa? Bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kamu tidak menyangkal namaku, kamu tidak menyerah. Saudara dan saya jangan sampai kita menyerah. Amen. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud adalah seorang yang tidak pernah menyerah atau tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Kita belajar kepada Daud. Dia seorang raja yang diurapi Tuhan. Dia mengalami satu kemenangan yang besar ketika mengalahkan Filistin. Berapa kali, saudaraku? Karena dia mengikuti tuntunan Tuhan, tapi dia juga figur. Ya, yang ditulis dalam Alkitab, dia seorang pahlawan iman yang tidak pernah menyerah, saudaraku. Kita buka kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan 6. Coba kita lihat di situ. Keadaan Daud yang terdesak, yang terjepit. Mungkin saat ini juga Anda dan saya datang ke tempat ini, ke gereja ini dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terjepit seperti Daud, saudaraku. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan 6 berkata begini. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka, ya, oleh Amalek, dan dibakar habis Ziklag itu oleh Amalek. Lalu yang kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Bayangkan, Ziklag dibakar habis, perempuan ditawan, anak-anak muda ditawan, saudaraku. Ayat ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, ya, ke kota Ziklag, tampaklah kota itu terbakar. Ziklag terbakar habis, ya, terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Bayangkan ini yang dihadapi oleh Daud. Ayat keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ya, ayat kelima, juga kedua istri Daud ditawan. Yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat ke-6, lihat saudaraku, di sini, ya, Daud tidak pernah menyerah. Dia tidak menyangkal nama Tuhan. Sekalipun Ziklag dibakar, dia terjepit. Rakyatnya, perempuan, anak, istri, buahnya juga ditawan. Semua barang dijarah, ya, saudaraku. Tetapi ayat ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangkan, rakyatnya juga mau membunuh Daud. Ya, seluruh rakyat itu telah pedih
hati masing-masing karena apa? Anaknya laki-laki dan perempuan. Titik. Tetapi lihat di sini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak menyangkal nama Tuhan sekalipun dalam keadaan terjepit. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, inilah sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kalau Anda dan saya mau mengalami kuasa kebangkitan Yesus, pintu-pintu yang tertutup dibukakan, jalan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, hal yang terakhir yang ketiga ini, saudaraku, jangan menyangkal nama Tuhan. Ya, jangan menyangkal nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. 1 Samuel pasal 30 ayat 8 dan 18 dan 19 berkata begini. Coba lihat saudaraku, ketika Daud tidak menyangkal nama Tuhan, ketika dia menaruh harap dan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat ke-8 1 Samuel pasal 30 berkata begini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya. Dia bertanya lagi kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kepada Daud, Tuhan berfirman berkata apa? Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wow, ini luar biasa. Ayat ke-18. Daud, saudaraku, melepaskan semua apa yang dirampas. Ya, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19. Tidak ada yang hilang. Wah, ini pintu dibukakan oleh Tuhan, pintu kemenangan dibukakan oleh Tuhan. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Amin, saudaraku. Ya, Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah buka pintu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang kita harus pelajari. Ketika Anda dan saya melihat pintu, aku membuka pintu bagimu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Karena aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Milikilah, saudaraku, ya, milikilah hati untuk terus mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, aku tahu juga, ya, kamu mentaati perintahku. Taati perintah Tuhan, taati tuntunan Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, aku tahu, ya, kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu kamu hidup di dalam perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Dan yang ketiga, tidak menyangkal nama Tuhan. Ya, jangan sampai kita menyerah, saudaraku. Maju terus dan jangan menyerah, karena Tuhan yang menyertai dan pintu pasti dibukakan. Dan ada jalan keluar bagi kita. Pada pagi hari ini Tuhan pasti akan membuka pintu yang lebar bagi saudara dan saya. Ya, pintu apa, saudaraku? Pintu mujizat dibukakan buat saudara dan saya. Pintu kesembuhan, pintu jodoh dibukakan. Kalau ada yang perlu anak, saudaraku, haleluya, puji Tuhan, pintu itu akan dibukakan. Amin. Ada mungkin yang keuangannya sedang terganggu, pintu berkat akan dibukakan oleh Tuhan. Hiduplah di dalam kuasa Tuhan. Aku membukakan pintu bagimu, ya, kata firman Tuhan. Dan aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Cari Tuhan, ya, saudaraku, utamakan Tuhan, andalkan Tuhan, taati firman Tuhan, dan jangan pakai kekuatan diri kita sendiri, saudaraku. Ya, jangan sampai kita menyangkal nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, saudara, mari kita mencari Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan,
saudaraku, karena kekuatan kita tidak seberapa. Yang kedua, saudaraku, mari saudaraku menuruti segala perintah Tuhan, kata firman Tuhan, ya, mengikuti tuntunan Tuhan, taat kepada Tuhan seperti Daud. Dan yang ketiga, saudaraku, tidak menyangkal Tuhan dan tidak menyerah. Saudaraku, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala usahamu, aku tahu bisnismu, Tuhan tahu keluarga saudara, Tuhan tahu penyakit kita, Tuhan tahu persoalan hidup kita, keuangan kita dan lain sebagainya. Ya, saudaraku, lihatlah, kata Tuhan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini. Kalau ada di antara saudara yang pagi hari ini memerlukan pertolongan Tuhan, mungkin saudara sedang menghadapi pintu yang tertutup, ya, saudara sedang menghadapi jalan yang buntu, saudaraku, pintu ini akan dibukakan buat kita semua pada pagi hari. Hidup di dalam kuasa kebangkitan. Batu yang sangat besar itu dengan kuasa kebangkitan sudah terguling. Dan pagi hari saya percaya saudara akan melihat banyak mujizat dari Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup pasti akan dibukakan. Saya jemput saudara-saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Para pemain musik tampil ke depan, para singer juga tampil ke depan. Saudara, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang tadi kita sudah nyanyikan.
jadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkat dan kasih karunia Tuhan terus berlimpah-limpah. Semua yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan, mereka pulang tidak sama ketika mereka datang. Tuhan, kami percaya kuasa kebangkitan Yesus itu akan kami alami Tuhan. Batu yang sangat besar terguling, pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Jalan yang tertutup, jalan buntu Tuhan bukakan. Pintu mujizat dibukakan, pintu berkat dibukakan, pintu jodoh dibukakan, pintu pertolongan Tuhan dibukakan. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, memimpin dan menyertai. Tidak ada satupun ya Tuhan kami pulang dengan hati yang kosong, kami pulang dengan penuh sukacita. Kami akan menyongsong hari depan dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatan kami tidak seberapa, Tuhan. Kami ingin selalu mengandalkan Tuhan dan selalu mencari Tuhan. Kami ingin selalu taat kepada tuntunan Tuhan, dan kami ingin ya Tuhan, haleluya, oh Tuhan, tidak menyangkal nama Tuhan. Kami terus Tuhan percaya kepada Engkau. Haleluya. Kami tidak menyerah dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin pintu-pintu itu sudah dibukakan bagi kami semua. Oh, kami mengucap syukur Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus terus berbicara kepada kami ya Tuhan. Bagi jemaat yang mungkin ada di luar kota ya Tuhan, Kau juga menyertai dan memberkati mereka semua. Pimpin dan lindungi semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Semua akan pulang dengan sukacita, semua akan pulang dengan bergembira, semua akan pulang dengan satu kepastian bahwa pintu itu sudah dibukakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pimpin kami semua Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan rangkaian ibadah pada pagi hari sampai akhirnya. Semua para pelayan Tuhan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan jaga dan lindungi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing, dan segala aktivitas kegiatan kami pada sepanjang hari ini, Tuhanlah yang memberkatinya, Tuhanlah yang melindunginya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat Tuhan dengan sukacita, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus